Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai fenomena menarik jelang penetapan kandidat bakal calon gubernur maupun juga bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Jambi dalam helatan Pilkada serentak tahun 2020. Bersama saya Melani Kadar, berbagai fenomena itu akan kita ulas bersama narasumber yang telah hadir hari ini, dan inilah In Jambi. Sejumlah narasumber saya sapa dan perkenalkan secara bersamaan saja. Akademisi yang selalu setia bersama In Jambi, Bang Dori, Bang Asnawi, dan juga Bang Sanusi dari KPU dan juga Bawaslu ketika bicara tentang Pilkada serentak tahun 2020. Berbagai fenomena menarik terus kita ulik bersama In Jambi. Yang pertama dulu deh dari Bang Asnawi. Bicara tentang Pilkada serentak tahun 2020, berbagai fenomena menarik, salah satunya adalah independen, lalu juga figur yang mengarah bakal tersingkirkan karena tidak memenuhi berbagai persyaratan. Sebenarnya apa yang terjadi di Provinsi Jambi saat ini? Penetapan sebentar lagi akan berlangsung loh. Ketika bicara tentang independen, perlu sudah beres semuanya. Ya, terkait dengan pengamatan Bawaslu, bahwa Bawaslu sudah mengeluarkan atau meluncing indeks kerawanan. Indeks kerawanan pemilu yang di dalam tahun ini itu terkait dengan launching indeks kerawanan untuk pilkada. Ya. Nah, Jambi termasuk di dalam perhatian nasional, sebab Provinsi Jambi itu masuk di dalam 4 besar, kemudian Kabupaten Sungai Penuh itu masuk di dalam kategori 8 besar nasional. Ya. Sehingga berbagai macam fenomena-fenomena, persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini akan muncul. Oleh karenanya, dari indeks kerawanan inilah kemudian kita berharap bahwa semua pihak mengantisipasi potensi-potensi yang mungkin akan berujung pada persoalan-persoalan, baik itu secara teknis penyelenggaraan pemilihan maupun hal-hal lain, soal keamanan, soal pemerintahan dan seterusnya. Oke, kalau misalnya bicara peringkat yang dikategorikan tidak baik nih untuk Provinsi Jambi, padahal pemilihan sebelumnya ini kan aman. Kenapa kita masih masuk dalam zona tidak aman itu? Ya, jadi begini, mengukur indeks kerawanan ini dengan metode-metode yang sudah sangat ilmiah. Berdasarkan data-data penyelenggaraan pemilihan kepala daerah termasuk pemilu 2019. Sehingga memang tidak bisa dibaca dengan standar, artinya tidak bisa kita kemudian membaca indeks kerawanan ini bakal muncul. Jadi membacanya itu mesti terbalik. Jadi kalau misalkan potensinya tinggi, mesti harus diciptakan upaya-upaya sehingga ini indeks kerawanan muncul gitu. Misalkan contoh, masalah kerawanan soal intimidasi misalnya kan, itu kita treatment sehingga jangan sampai nanti ada terbukti intimidasinya muncul di dalam penyelenggaraan pilkada. Jadi early warning system ini digunakan untuk mengantisipasi, bukan untuk dimunculkan. Tapi kalau dibiarkan, saya yakin itu akan muncul. Jika dibiarkan akan muncul. Sebab potensinya sudah memenuhi beberapa kriteria. Bisa dijelaskan, dipaparkan kriteria? Ya, misalkan begini contoh, kita tahu misalkan tingkat kekerabatan dalam satu misalkan kota Sungai Penuh itu tinggi. Itu kan persoalan. Kemudian bagaimana ASN juga masuk di dalam bagian pemenangan calon tertentu. Itu juga potensi yang sudah kita ketahui. Nah, sehingga kalau dibiarkan tidak ada treatment, tidak ada upaya-upaya yang konkret, baik dari penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, termasuk pihak yang terkait, maka itu akan muncul. Bicara itu semua nanti akan kita lanjutkan Bang Asnawi, tapi Bang Sanusi, ketika KPU sebagai penyelenggara yang menjadi corong nih untuk suksesi Pilkada serentak tahun 2020, persiapannya apa sih yang dilakukan? Tingkat kerawanannya udah sangat tinggi loh. Secara nasional, Provinsi Jambi dak-dik juga nih pada 23 September. Ya, terima kasih Mbak Melani. Kita kaget-kaget nih ketika teman-teman Bawaslu melaunching indeks kerawanan pilkada ini. Kita masuk dalam kategori 4 besar dari 9 provinsi. Kenapa? Pengalaman kita
pemilihan serentak 2015, kita termasuk yang terbaik bersama Kalimantan Selatan. Ya. 9 ini. Nah, tetapi karena memang ada faktor yang menjadi indikatornya itu adalah hasil pemilu serentak 2019, otomatis ya kita juga lapang dada. Terima kasih juga teman-teman sudah mewanti-wanti kita. Kita semangatnya positif saja. Kita anggap ini peringatan dini dari teman-teman Bawaslu untuk kami semakin merapatkan barisan. Jadi persiapan ini memang sudah hampir 6 bulan nih kita lakukan. Mulai dari tahapan kita melaunching pilkada serentak sampai penandatanganan NPH di 1 Oktober. Terus berjalan persiapan perseorangan sampai sekarang. Kita menyisakan 1 kabupaten ya kan dari 6 pemilihan gubernur dan bupati wali kota. Hanya menyisakan di Tanjung Timur. Kemudian berbarengan dengan itu, kita juga disibukkan menyiapkan infrastruktur yang namanya panitia ad hoc. BPK alhamdulillah sudah clear ini ya kan. Kemudian sekarang hari ini proses wawancara di tingkat PPK, di tingkat kabupaten kota untuk 6 besar calon PPS untuk kita jadikan PPS pada tanggal 23 Maret nanti akan. Berarti tahapan ini terus dilakukan sesuai pada rule-nya? Ya, kita tetap berjalan nih, sambil terus kita melakukan mapping-mapping terkait dengan indikator-indikator yang disampaikan oleh teman-teman Bawaslu melalui indeks kerawanan pilkada itu. Tapi ini bakal siap kan? Insya Allah kita siap. Insya Allah kita siap. Insya Allah tanggal 23 Maret, infrastruktur kita sampai ke desa itu di 1.562 desa kelurahan itu akan dilantik gitu. Nah, tetapi karena ini juga beririsan dengan tahapan pemutakhiran data, setelah dia dilantik, kalau Tanjab Timur itu akan melakukan pekerjaan yang luar biasa berat, hemat kami, maka kita butuh nih bergandengan tangan. Oke, nanti kita akan bahas mengenai independen, karena ini fenomena menarik di Provinsi Jambi pada tahun ini, karena berani sekali untuk Tanjung Jabung Timur independen dengan nilai yang luar biasa besar loh. Tapi Bang Dori melihat hal ini, bakal seru nggak sih sebenarnya pilkada serentak tahun 2020? Kita ketahui bahwa indeks kerawanan itu juga tidak terlepas dari calon-calonnya yang kepala daerah. Di sini intimidasi ASN dan lain sebagainya, apalagi penggunaan biaya dari negara itu sangat diwanti-wanti loh oleh Bawaslu. Pasti akan sangat menarik, Mbak Mel. Karena apa? Ini salah satu kabupaten masuk di dalam IPK-nya, indeks kerawanan pemilunya. Ya, Sungai Penuh. Artinya gini, ini berbicara kalau di dalam perspektif politik, itu kita masuk di dalam sosiopolitiknya. Ini berbicara tentang culture-nya masyarakat itu sendiri. Dari Bawaslu tadi, Pak Asnawi sudah menyatakan, salah satu yang menjadi faktor itu adalah ASN itu pertama terlibat dalam politik, yang kedua itu adalah kekerabatan. Di Jambi ini salah satu kuatnya politik dinasti itu ada di kita. Politik dinasti, itu perlu kita ingat. Mulai dari sejarahnya dulu, gubernur, kita kenal ada Nurdinia, dengan ada Manavia, sekarang kita kenal lagi di daerah Muara Matanghari itu ada keluarga Syahir Syam, ada keluarga Fatah. Nah ini banyak, ini mengikut sekarang. Di Kerinci juga sudah lahir juga salah satu dinasti yang kuat. Artinya di dalam politik ini sudah ada socio-culture-nya sendiri. Wajar kalau seandainya indeks kerawanan pemilu itu tinggi. Karena apa? Karena pasti ada counter kekuasaan di sini. Ada yang menginginkan kekuasaan, ada yang menginginkan mempertahankan kekuasaan. Di Kerinci contohnya kemarin. Kemarin itu kan di Kerinci sampai ada yang membakar kotak suara. Artinya wajar kalau hari ini faktanya di Sungai Penuh, kota Sungai Penuh, itu sudah masuk di dalam indeks kerawanan pemilu yang tinggi, masuk nomor 9, nomor 8 indeks kerawanannya, dan itu sudah dibicarakan, sudah menjadi isu nasional. Artinya di Provinsi Jambi saat ini itu untuk pendidikan politik itu menjadi tanggung jawab yang berat bagi KPU yang harus mensosialisasikan sampai ke bawah. Seperti apa pendidikan politik kepada masyarakat sehingga pemilu kita memang menjadi pemilu yang representatif. Artinya gini, kalau untuk penyelenggara itu kalau kita lihat dalam strukturnya itu kan sudah baik, perencanaannya sudah bagus, dari regulasi undang-undang sudah tertata, baik itu undang-undang pemilunya yang baik,
di dalam penyelenggaraan pun sekali kan sudah bagus, sudah BPK, BPS, KPPS, sampai penyelenggaraan ke desa-desa. Nah ini mensukseskan pemilu, terbukti kita sukses 2019 kemarin. Kalaupun ada berbagai kekurangan, artinya untuk kali ini kan lebih diperbaiki lagi. PR-nya tahun 2020 ini bagaimana ya kerawanan ini akan terbantahkan lagi, bahwa di Jambi ini bakal aman damai saja, walaupun ya ada beberapa riuh-riuh kecil yang mungkin saja ini ya udah meramaikan aja lah, tapi tidak sungguh berarti untuk bisa menghancurkan pesta demokrasi kita. Kita akan jeda dulu, nanti akan kita bahas juga nih Bang Asnawi, tadi kepala daerah rata-rata yang akan naik untuk pemilihan gubernur, apakah di sini juga kerawanannya sangat harus ekstra dilihat? Apa yang harus kita lakukan bersama agar ya jangan sampai uang negara dipakai untuk pencitraan seseorang? Setelah jeda pariwara berikut ini. Jambi kembali bersama Anda. Tadi bicara tentang kerawanan, Bang Asnawi. Ini sangat bahaya ketika kepala daerahnya bakal naik menjadi calon gubernur. Nah, di sini tingkat kerawanannya mungkin harus juga bisa dijaga, karena biaya dari pemerintah ini ya tipis sekali, bisa menjawab ini tidak menggunakan biaya negara, tapi bisa tipis sekali juga ya ini pakai uang negara pencitraannya. Iya, pertama kan di Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah ini kan ada beberapa aturan yang mengatur soal incumbent. Pertama kita bicara soal incumbent tidak boleh melakukan mutasi atau melantik pejabat kalau memang tidak ada persetujuan dari Mendagri. Dan itu jadwalnya pun sudah diatur 6 bulan sebelum penetapan. Tapi dengan pengecualian persetujuan Mendagri semuanya gampang. Tapi di dalam catatan itu pelantikan itu yang diizinkan itu adalah terkait dengan kosongnya satu jabatan atau misalkan terkait dengan hal-hal yang urgen. Nah, itu diatur. Tetapi kalau misalkan dirotasi atau dicopot dengan sedemikian rupa, saya kira itu bertentangan dengan aturan. Dan konsekuensinya adalah calon tersebut selain mendapat sanksi pidana juga sanksi administratif, yaitu dibatalkan sebagai calon. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pengguna anggaran pilkada yang bagi incumbent yang menggunakan dana-dana sosial atau dana apapun dipakai untuk kegiatan kampanye, program misalnya kan. Nah ini juga punya konsekuensi, ya kan, baik konsekuensi pidana maupun juga konsekuensi yang lain. Kita bisa juga merekomendasikan kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan itu yang dibiayai, ya kan, tanda kutip, dalam kegiatan-kegiatan seremonial ternyata dia bicara masalah pilkada, maka itu kemudian bisa dilakukan proses-proses di Bawaslu. Sehingga kami terus melakukan upaya, pertama sosialisasi. Kami pernah mengirim surat kepada beberapa kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk mensosialisasikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pilkada bagi bakal calon yang kemungkinan akan maju dalam pilkada 2020. Oke, ketika bicara itu semua, ketika kita masuk nih ke dalam kasus pemilihan gubernur, gubernur saat ini Farori Umar melantik, dan ketika itu ada surat ke ASN yang hadir bahwa ini seharusnya tidak terjadi. Jadi seperti itu, ada beberapa orang yang dicopot jabatannya, dan saat ini ya kita masih menunggu apakah ini dibalikin lagi jabatannya atau seperti apa. Apakah itu menjadi catatan penting dari Bawaslu? Saya kira itu juga menjadi perhatian kita, tetapi yang kami lihat bahwa di surat ASN itu juga terkait dengan proses yang sudah sebelum pencopotan itu 6 bulan sebelum. Sehingga memang saya kira itu ranahnya ASN, tapi ketika misalkan dia sudah masuk dalam dugaan pelanggaran pasal-pasal pelanggaran administrasi maupun pidana di dalam pilkada terkait dengan pencopotan ataupun pergantian pejabat itu, maka kami akan melakukan tindakan-tindakan. Berarti saat ini itu tidak termasuk dalam pelanggaran? Saya kira kami masih mempelajari itu, dan dugaan awalnya kami lihat memang proses ini yang sudah dilakukan. Berarti belum masuk pelanggaran? Belum masuk
belum masuk dalam ranah 6 bulan. Jadi tidak melanggar. Belum ada kajian sampai di sana. Belum ada kajian. Kita juga baru dapat juga informasi terkait dengan surat ASN itu. Dalam waktu dekat juga kita akan pelajari dan kita akan memberikan pendapat soal itu. Kapan targetnya selesai akan kita kejar mengenai hal itu? Ya, kita melakukan proses-proses terkait dengan mulai dari investigasi, kemudian melakukan kajian dan terus melakukan pleno dan memutuskan apakah ini pelanggaran atau tidak pelanggaran. Targetnya kapan, Bang Asnawi? Ya, saya kira mungkin minggu depan juga sudah bisa kita sudah kita nyatakan bahwa bisa ini publish berarti kategori atau tidak. Bisa publish berarti ya, apakah ini masuk pelanggaran atau tidak? Iya, nanti kami bahas bersama, masih diproses. Oke, bicara itu semua juga Bang Sanusi, memang banyak fenomena menarik ketika bicara tentang kepala daerah yang memiliki jabatan penting dan juga ini tipis-tipis banget sih kalau misalnya bicara itu, iklan aja bisa dinaikin dengan berbagai program, tapi ini ya semuanya pencitraan semua seperti itu. Tapi ya tipisnya juga kalau nggak ada bilang pilih saya pada kampanye ya nggak termasuk dalam pelanggaran gitu kan. Tapi kan ini menjadi perhatian dari masyarakat juga yang harus diwaspadai. Nah, berbagai fenomena menarik juga ketika bicara tentang calon yang harus bersih dari narkoba. Kita melihat bahwa di Kabupaten Batanghari juga ada salah satu figur yang nantinya bakal menjadi calon tapi pernah tersandung kasus narkoba. Nah, ini sudah sejauh mana KPU melihatnya? Ya, kalau KPU itu kan sangat normatif ya. Pertama, pegangan kami sebenarnya sama dengan pegangan Bawaslu. Dan tentu itu juga menjadi pegangan teman-teman partai politik dan bakal calon. Jadi buku kita ini sama begitu kan. Nah, kalau buku sama, bacaan kita sama dan pemahaman kita sama, maka sebenarnya terkait dengan pemenuhan syarat ini kan cukup banyak. Ini ada PKPU terbaru nomor 1 2020, perubahan dari PKPU 18 2019. PKPU 18 2019 itu perubahan dari PKPU 15 2017. PKPU 15 2017 ini perubahan dari PKPU 3 2017. Jadi yang menggawangi secara teknis operasional kami melakukan kegiatan-kegiatan pencalonan itu ada 4 PKPU sekarang. Dan ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Berarti bukan untuk yang di terakhir ya, bukan terakhir yang dipegang saja. Bukan yang terakhir saja, ya kan? Tetapi karena perubahan-perubahan itu tidak secara keseluruhan, tetapi pasal per pasal. Artinya apa? KPU ini berusaha dari tahun ke tahun dalam konteks pemenuhan syarat ini menyesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi, undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, terus melakukan penyesuaian dalam konteks sebenarnya ingin kedepannya ini pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin-pemimpin yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Tentu yang baik, yang bersih, segala macam lah, dengan segala kriteria itu. Nah, terkait dengan pemenuhan syarat yang 25 itu, ini kan menjadi satu kesatuan. Satu saja syarat tidak terpenuhi, maka bisa membatalkan semuanya. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu terkait dengan apa yang Mbak Melani tadi sampaikan, kalau kami melihatnya secara general saja, tidak kasus per kasus, gitu ya kan, supaya ini juga bisa dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan. Berarti artinya jika salah satu figur tersandung kasus narkoba ini bisa saja dibatalkan pada pencalonannya? Ya, ini putusan MK terakhir yang membuat catatan atas gugatan salah satu bupati di OI, Ogan Ilir. Bupati itu menggugat salah satu syarat agar itu dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi gugatan ini ditolak. Yang digugat itu adalah syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Ada catatannya tidak penggunaan narkoba apakah menjadi pengkonsumsi saja ini boleh saja atau pengedar saja yang harusnya tidak boleh? Ada batasan? Dengan pemakai pengguna ini memang ada satu syarat terkait dengan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Tetapi ini buktinya nanti kita catatan kepolisian, SKCK. Nah, tentu ini yang menjadi pegangan kami. Yang kedua, terkait dengan bandar narkoba itu salah satu lagi syarat yang lain gitu, berbeda gitu. Berarti sinergitasnya antara pihak kepolisian juga nanti ya ketika persyaratan. Tentu. Nah, terkait dengan mantan pemakai narkoba itu jelas gitu kan. Sebenarnya boleh. Mahkamah Konstitusi itu sudah membolehkan dengan 3 catatan. Dan 3 catatan itu sudah diakomodir oleh KPU dalam PKPU 1 nomor 20. Catatannya apa? Catatan pertama itu mantan pemakai itu boleh atas kesehatan, karena kesehatan. Dibuktikan
membuktikan nanti ada surat keterangan dari dokter gitu kan yang menyatakan bahwa sehat. Dia menggunakan itu atas kepentingan kesehatan. Oh, oke. Yang pertama. Yang kedua, mantan pemakai itu boleh menggunakan itu setelah dia makai, dia melaporkan kepada pihak yang berwajib. Saya barusan makai ini atas kepentingan lah, artinya kan kepentingan apa ya, kira-kira begitu ya kan. Tetapi langsung dilaporkan gitu. Itu boleh. Yang ketiga? Yang ketiga, mantan pemakai itu dia ditetapkan oleh pengadilan sebagai korban atas putusan pengadilan. Artinya berproses barang ini. Jadi peradilan berproses, kemudian ditetapkanlah dia sebagai korban. Nah kemudian pengadilan, kalau dia sebagai korban, maka dia harus direhab. Oke. Dan rehabnya sudah selesai. Gitu. Berarti. Nah ini catatan di Mahkamah Konstitusi yang sudah diakomodir oleh PKPU nomor 1 2000. Berarti ketika 3 catatan itu berhasil dikantongi oleh salah satu figur, itu sah-sah saja untuk mencalonkan diri. Jadi nanti pintar-pintaran juga figur itu ya, kalau misalnya menggunakan narkoba itu seperti apa, lalu ya dengan pihak kepolisian seperti apa. Jadi jangan heran ketika nanti ada salah satu figur yang pernah tersandung kasus narkoba dan dia berhasil mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Nanti akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Jambi kembali bersama Anda. Oke, Bang Dori, kita tadi udah bahas beberapa case yang ada di Provinsi Jambi. Kita belum bahas lagi nih independen. Tapi sebelum masuk ke jalur perseorangan independen, yang ini menjadi tugas berat dari KPU dan meminta Bawaslu untuk turut andil ekstra ya untuk penanganan bukan masalah tapi peristiwa fenomena yang menarik ini, tahapan independen. Apa komentarnya Bang Dori? Di Indonesia ini kan kita menganut sistem azas demokrasi, Pak Mel. Jadi bicara azas demokrasi, tentu juga demokrasi punya norma dan nilai. Ya. Case by case yang terjadi di Indonesia kan bermacam. Ada case untuk yang kasus KKN, korupsi, ada yang diputuskan oleh pengadilan itu lebih dari 5 tahun tidak boleh mencalonkan diri. Bahkan ada yang dicabut hak politiknya di dalam politik. Beberapa tahun ketika melakukan kasus the big case ya. Nah, kalau untuk kita ngelihat di dalam case by case, personal to personal, bagi saya juga kita nggak bisa lari dari regulasi. Karena pemerintah sudah menetapkan itu. Sebagai masyarakat, sebagai rakyatnya kita harus tunduk dan patuh terhadap putusan-putusan yang ada. Artinya kita ikut follow the rule. Regulasi yang sudah ditetapkan kita ikuti. Cuma kalau di dalam demokrasi itu kan biasa. Demokrasi itu membebaskan sebenarnya. Masyarakat boleh memilih siapa aja calon yang diajukan oleh partai politik. Even kalau orang ini bagus, orang ini layak, tetapi kalau partai politik tidak mau mengusung, dia tidak bisa maju. Ini fenomena di dalam demokrasi. Maka kita selalu mengenal dalam demokrasi itu ada fenomena kandidasi buying, ada mahar politik. Banyak kok orang yang layak untuk menjadi pemimpin, banyak kok calon-calon politisi yang perilakunya baik, normal sosialnya baik, tetapi ketika partai politik melihat Anda tidak layak untuk diusung dan partai tidak mengizinkan legalitas ini, Anda tidak bisa diusung. Ini persoalan. Kalau ingin masuk di dalam jalur independen, artinya minimal kita harus mengikuti syaratnya dulu. Kalau kita nyeptim nggak ada salah, itu syaratnya 19.000 ya Bang ya? 16 ya? 16.000 dukungan oleh masyarakat, dan itu harus faktual. Datanya memang harus diverifikasi sampai ke bawah, benar tidak ini dukungan yang real. Itu nanti akan kita bahas tentang independen, tapi bagaimana tadi tentang KSN dan juga figur tersandung kasus narkoba? Kalau di KSN sendiri memang dilarang untuk ikut berkampanye dalam politik, mendukung salah satu calon menjadi timnya dalam calon. Memang dilarang, itu udah aturan negara. Kalau bicara tentang perilaku orang, Mbak Mel, sebenarnya saya pribadi ya, saya tidak pernah mengkritik pemimpin saya itu dari perilakunya. Selalunya saya mengkritik orang itu dari kebijakannya. Even itu sakit, even itu marah, tidak apa-apa karena ini kebijakan menyangkut khalayak ramai. Tetapi bicara perilaku politik, ya tentu juga harus bersandarkan pada norma dan nilai itu sendiri. Itu tertuang juga di dalam konsepsi politik. Kalau memang seandainya
figur ini tidak layak, kalau memang seandainya juga dia lolos bisa, tetapi kan ada hakim terakhir nanti, yaitu adalah masyarakat. Rakyat akan punya penilaian sendiri. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Kita nggak bisa. Demokrasi. Jadi kita ikuti saja regulasinya dan kita lihat siapa-siapa calon yang akan maju dan kita lihat bagaimana track recordnya. Itu yang harus rakyat dicerdaskan. Tentu partai politik menimbang-nimbang siapa calon yang akan layak diusung, ya kan? Kalaupun seandainya ini orang tidak layak mau dilusung oleh partai politik, tetap aja dia layak. Maka artinya gini, Pak Mel. Silakan demokrasi itu menentukan sikapnya. Silakan rakyat memilih secara cerdas. Hanya saja KPU khususnya itu harus memberi sosialisasi yang sangat mumpuni sampai ke masyarakat bawah. Itu kan memang sudah tanggung jawab oleh KPU. Iya, tanggung jawab penyelenggara. Nah, tadi bicara tentang independen. Sebelum kita tanya ke KPU dan juga Bawaslu, Bang Dori, peristiwa independen mungkin ini satu-satunya yang menghebohkan di Provinsi Jambi pada Pilkada serentak tahun 2020 adalah Romi Haryanto dan Robi Nahliansyah berani mencalonkan diri di jalur independen perseorangan, padahal mereka berasal dari partai. Fenomena ini bagaimana akademisi melihatnya? Saya ngambil pendekatannya itu pendekatan the power of incumbencies. Itu kekuatan dari independen, dari petahana itu sendiri. Kalau dilihat case yang terjadi di Tanjab Tim itu di different case dengan yang terjadi di Sulawesi. Dulu di Sulawesi itu jelas seorang calon itu memborong seluruh partai politik, sehingga dia harus melawan kotak kosong. Kalau yang ini tidak, seorang calon menyerahkan kepada demokrasi, saya menyalonkan diri secara jalur perseorangan. Kalaupun nanti partai politik mengusung, silakan siapa yang diusung. Ini yang sangat menarik, sehingga nanti itu bagi saya juga tidak terjadi lawan kotak kosong. Nah, cuma kekuatan daripada jalur independen saat ini itu adalah kekuatan pertahanannya. Dia pernah menjabat, dia memiliki barisan, dia memiliki partai, dia pernah juga memenangkan salah satu kekuatan yang sangat besar yang ada di Tanjab Tim. Artinya di sini itu sudah memiliki kekuatan utuh di dalamnya. Persoalannya kenapa dia maju independen itu yang patut ditanya, Mbak Mel. Persoalannya kenapa dia maju independen? Kenapa dia maju independen? Mungkin karena memang sudah kuat barisannya ya? Tidak, bukan persoalan kuat barisannya kalau yang itu. Yang itu kan bisa ditanya. What's wrong is what the conflict. Ada masalah apa, ada konflik apa di sini. Dia ketua partai loh, dari kecil loh. Dia bupati loh. Dia punya 17 kursi loh di DPR. Bisa mencalonkan diri jalur perseorangan. Tidak perlu diusung oleh partai lain. Ada apa kan itu yang perlu. Berarti ini kita tunggu saja bagaimana strategi partai-partai yang akan mengusung figur baru untuk bisa melawan calon petahana. Oke, tapi kita tanya juga nih ke Bang Sanusi, bagaimana sih sejauh ini prosesnya? Kita ketahui KTP-nya udah lebih dari persyaratan dari 16.000, yakni sekitar 30.000 di awal, lalu juga tergerus. Saat ini bagaimana perhitungannya? Ini kan proses panjang yang melelahkan teman-teman ini, tetapi kita berusaha selalu hadir di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, walaupun secara fisik kita tidak hadir di sana. Tapi semangat terus kita sampaikan, supervisi monitoring via telepon, via WA. Waktu yang ada kita terus, jadi kebetulan dekat nih, ya kan dalam waktu 1 jam, seperti malam kemarin kita bisa kejar ke sana untuk ngobrol, ngasih semangat. Ini penting bagi kami ya kan, secara psikologi. Terkait dengan pekerjaan, betul awal itu ada 30.202 yang didorong ke KPU. Kemudian kita lakukan proses penghitungan, akhirnya ketemu angka di 29 ribuan. Ada 1.111 yang masuk kategori tidak lengkap, yang otomatis ini menjadi TMS. Nah, kemudian pertanggal 27 Februari kemarin, mulai proses tahapan verifikasi administrasi. Dan ini cukup panjang. Kenapa? Karena memang pekerjaan itu adalah mencocokkan identitas yang ada di form formulir B1 KWK, yang ada nama, NIK, alamat, kemudian tempat tanggal lahir. Ini dicocokkan dengan dokumen fotoan EKTP. Sama ini, cocok tidak, NIK-nya cocok tidak, alamatnya cocok tidak. Nah, hasilnya ini alhamdulillah teman-teman mampu menyelesaikan ini per tanggal 7 Maret kemarin. Tapi dengan catatan saya selalu sampaikan kepada teman-teman, pertama, minta tolong terus bersama-sama dengan Bawaslu dan jajarannya. Karena ini menjadi sangat penting. Yang kedua, pesan kami adalah
jangan sampai melakukan sekecil apapun kesalahan. Nah, kalau capek istirahat, tetapi kita harus prediksi pekerjaannya harus selesai kapan. Kalau boleh tahu berapa orang untuk yang memverifikasi dalam penyelenggaraan ini? Awalnya menghitung 30.000 itu kita siapkan 11 meja. Satu meja itu 2 orang. Artinya kami menyiapkan kurang lebih 22 orang. Ya kan? Karena ada batasan, menghitung ini ada batasan. Karena dia tanggal 21, karena batasnya itu batas akhir sebenarnya penyampaian itu, penyerahan itu tanggal 23. Kemudian batas akhir menghitung itu tanggal 26. Nah, alhamdulillah mereka mampu menyelesaikan ini kurang lebih 20 jam, 30.000 ini. Dengan kekuatan tim yang kita turunkan, akhirnya kita juga mengambil dari pihak luar. Tapi dengan catatan-catatan bahwa ini harus orang-orang yang profesional, yang independen, yang tidak terlibat. Salah satunya adalah calon-calon PPK kemarin. Oh, calon-calon PPK kita libatkan yang terdekat. Ada sekitar 20 orang kemarin dilibatkan untuk mempercepat proses penghitungan. Ini menjadi sangat penting. Nah, kemudian per tanggal 27 mereka mulai melakukan kegiatan verifikasi mencocokkan tadi. Dan ini juga melibatkan, kebetulan PPK sudah dilantik. Iya. Alhamdulillah, 29 Februari PPK dilantik, langsung kita orientasi tugas, kemudian langsung bisa melibatkan secara langsung. Jadi tidak ada keraguan lagi. Artinya sampai kapan bakal rampung ini memenuhi syarat sebagai calon perseorangan? Proses ini kan terus berlanjut nih. Hari ini mereka lagi menyandingkan dukungan yang hasil verifikasi pencocokan tadi ada 1.660 yang masuk kategori TMS. Saya belum dapat catatan TMS-nya itu kenapa, apakah karena alamatnya di luar desa itu, apakah ada yang PNS juga, ya kan? Apakah ada yang penyelenggara juga? Karena prosesnya panjang, bisa jadi yang penyelenggara sekarang, yang PPK, yang calon PPS itu masuk di dalam situ. Bisa jadi, karena memang mereka sudah lakukan ini jauh-jauh hari. Nah, tetapi ini langsung kita keluarkan, kira-kira begitu. Bisa jadi teman-teman di Bawaslu, Panwascam, ya kan, masuk dalam itu. Ini langsung kita keluarkan, masuk kategori TNS. Nah, hari ini berharap kita, tetapi tetap saya minta, malam tadi saya kontak, minta hadirkan teman-teman Bawaslu dalam penyandingan ini. Penyandingan data dukung yang 27.000 ini dengan DPT dan DP4. Kalau tidak masuk, ini bisa akan tergerus lagi. Nah, kemudian tertanggal 26 Maret nanti sampai 15 April, ini rentang waktu ya, rentang waktu 20 hari ini kurang lebih. Tetapi mereka bekerja verifikasi faktual itu wajib tidak boleh melebihi 14 hari. Berarti mereka akan door to door? Oh iya, 27.000 itu andaikan hasil penyandingan terakhir ini masih di angka 27.000, maka akan turun di 93 desa itu, satu desa yang dari awal tidak masuk, satu desa itu tercancel karena bukan yang asli B1-nya tetapi kopian. Maka ada 2 desa dari 93 desa kelurahan yang ada di Tanjung Timur itu yang akan turun PPS nanti. Ini PPS yang melakukan pekerjaan ini. Oke, berapa personil yang akan diturunkan untuk verifikasi faktual? Kalau personil tentu PPS kita di 93 kurang 2 berarti 91 kali 3. Karena kewajibannya PPS ini, tidak boleh yang lain. Nah, itulah kekuatan yang akan kita turunkan dalam rentang waktu 14 hari, tidak boleh lebih. Nah, kita berharap memang proses ini dikawal oleh teman-teman Bawaslu dan jajaran. Bang Asnawi gimana? Ekstra pengawasan yang harus dilakukan ini, karena kita ketahui bahwa Tanjung Jabung Timur itu beda loh dengan daerah lainnya. Karena banyak daerah terisolir yang sulit diakses. Dan ini harus menjadi pekerjaan keras juga dari KPU. Benar. Ya, Bawaslu sebetulnya sudah sangat siap dalam tugas-tugas pengawasan. Pertama, dalam proses pencalonan ini kita memahami bahwa untuk calon perseorangan itu kan ada 2 syarat, itu kan syarat pencalonan dan syarat calon. Karena memang syarat pencalonannya harus diusung oleh dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan surat dukungan dan KTP, maka ini menjadi proses awal. Sehingga Bawaslu kemarin sudah memetakan strategi pengawasannya. Pertama, soal prosedur, yaitu mulai dari soal waktu, soal bagaimana KPU melakukan pemeriksaan berkas administrasi, verifikasi administrasi, sampai juga nanti kami membahas soal objektivitas. Objektivitas itu dalam pengertian KPU tidak merugikan dan juga tidak menguntungkan. Jadi intinya apa data yang dilakukan pemeriksaan oleh KPU itu, baik administrasi maupun nanti faktualisasi, itu benar-benar apa adanya, bukan ada apanya.
Sehingga ini yang kami ingin pastikan. Maka proses awal di KPU yang seperti dijelaskan oleh Bang Sanusi tadi terkait dengan pemeriksaan awal, dukungan segala macam. Nah, kami sekarang ini berkomunikasi antara Bawaslu Kabupaten dengan KPU Kabupaten itu bagaimana proses yang dilakukan oleh KPU itu berjalan lancar tanpa dihambat. Jadi proses pengawasan itu tidak boleh juga menghambat. Jadi emang saat ini ada pengawasan yang dihambat? Nah, begini, jadi kesannya juga saya dapat informasi, Pak, kita ini seakan-akan mengganggu gitu. Oh gitu. Sehingga, berarti ada nggak akurnya juga ya antara KPU dan Bawaslu? Saya pikir ini kan soal teknis di bawah KPU dan Bawaslu. Yang dimana pada satu posisi kita punya kewajiban untuk mengawasi, tetapi jangan sampai juga mengganggu kegiatan mereka di lapangan. Tapi kita pengen tahu sebenarnya mengganggunya itu teknisnya seperti apa sih? Karena misalnya tadi Bang Sanusi bilang kalau bisa di ekstra dong di belakang. Kita karena begini Mbak Melania, kan jelas bahwa yang sekarang dilakukan oleh KPU itu kan berkas. Ada B1, kemudian ada B1.1, kemudian ada KTP, itu kan dicek satu-satu tuh. Nah terus cara ngawasinnya Bawaslu gimana? Apa lihat dari jauh kan enggak kan? Artinya juga. Jadi dikasih meja juga ya? Oh dikasih juga ya? Nah oleh KPU itu kan dia kasih kursi ya kan. Nah ini ini yang mungkin terganggu kan kondisi. Kita tahu bahwa KPU itu bekerjanya mungkin mau cepat. Nah, sementara kita mau lihat ini apa ini gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang mungkin yang mesti harus juga dipahami oleh KPU bahwa kita ingin bahwa datanya itu betul-betul valid. Yang kedua terkait dengan faktualisasi, ya pasti kami juga di lapangan akan melakukan pengawasan. Nah teknisnya ini yang mungkin akan kita sama-sama pahami. Apakah kemudian misalkan antara KPU bersama dengan tim Bawaslu atau kan kemudian kami melakukan cross-check lain di luar berarti ini belum disepakati ya bagaimana ini kan langkahnya? Teknisnya mungkin belum dibahas lah kayak di provinsi belum dibahas. Padahal ini udah mau selesai loh. Padahal ini soal udah faktualisasi saya kira mungkin pembahasannya sudah di tingkat kabupaten. Cuman saya sarankan begitu kepada kabupaten, tolong nanti diselaraskan antara tim pengawasan dengan tim teknis faktualisasi. Jangan sampai nanti yang duluan misalkan tim faktualisasi nanti pengawasannya baru muncul, nanti terdapat atau pengawasan dulu juga nggak boleh, ya kan? Sehingga betul-betul jangan sampai nanti ada dua persepsi hasil, ya kan? Waktu didatangi KPU hasilnya A misalnya kan, ternyata Bawaslu datang hasilnya lain. Gitu. Tapi ini keduanya pembiayaannya sudah sama-sama siap kah? Ya, kalau soal pembiayaan nggak masalah. Jadi kami Bawaslu prinsipnya sampai ke pengawas lapangan yaitu desa kelurahan itu sudah siap, tinggal teknis bagaimana. Berarti kita tidak tinggal tunggu ya, apakah dengan verifikasi ini tidak ada, harapannya sih sebenarnya tidak ada masalah antara KPU dan Bawaslu. Juga banyak, misalkan contoh administrasi, itu apakah kemudian tanda tangan yang ada di B1 itu ditandatangani yang bersangkutan. Kalau tidak, ini kan berpotensi baik pidana maupun administratif. Ya kan, misalkan bisa jadi dia mendukung tetapi yang tanda tangan bukan saya katanya di lapangan. Nah ini kan juga problem kan. Nah KPU yang dalam hal ini juga harus ketat dengan aturan gitu. Nah ini yang kami harapkan, jangan sampai nanti ada toleransi yang menguntungkan atau juga merugikan. Jadi nggak boleh kedua-duanya. Jadi kerjanya berbarengan, nanti Bawaslu juga akan mengawasi. Kami harapkan begitu supaya hasilnya juga sama-sama transparan. Tapi masyarakat juga mengharapkan ini sinergitasnya cepat saja dilakukan. Jadi nggak ada namanya nanti yang merugikan dan menguntungkan. Iya, intinya itu bahwa kita juga dengan pengawasan tidak akan memastikan bahwa tidak mengganggu tahapan dan juga tidak merugikan. Yang kedua terkait dengan pencalonan ini ada proses sengketa di sana. Kita ingat di legislatif kemarin kan ada beberapa calon anggota DPR yang dicoret oleh KPU. Nah putusan KPU itulah yang kemudian digugat ke Bawaslu terkait dengan sengketanya. Saya kira mudah-mudahan potensi ini tidak muncul di pilkada. Tapi kira-kira bakal adakah? Ya kita belum bisa mengira-ngira. Tetapi kalau lihat dari potensi, sebab begini. Kalau memang persoalan-persoalan soal teknis, ya kan, nanti soal perbedaan persepsi, sengketa itu kan muncul akibat pertama perbedaan persepsi. Jadi KPU menganggap harusnya A, calon menganggapnya B gitu, sehingga nggak ketemu.
KPU tetap pada pendirian calon yang kemudian dicoret. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan sengketa. Nah, sengketa ini sebetulnya bukan hal yang apa ya, yang ganjil, tetapi sengketa itu diatur dengan mekanismenya di dalam undang-undang. Termasuk dalam tahapan juga sudah diatur. Jadi bukan sesuatu yang yang aneh begitu. Tapi kita harapkan memang ada win-win solutionnya ya. Jadi ada penyelesaiannya. Kita harapkan kita juga punya upaya pencegahan, jangan sampai ini bisa diselesaikan di awal, kenapa harus disengketakan kan? Oke, setelah jeda pariwara berikut ini, InJambi masih akan hadir. InJambi kembali bersama Anda. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang pembahasan dari tadi, kita tidak menginginkan adanya sengketa dan lain sebagainya. Tapi masalah independensi pencalonan ini, Bang Sanusi, apakah ada keterkaitannya bakal rawan juga loh? Ya, kalau bicara masalah kerawanan tentu. Kenapa? Karena yang menjadi bakal calon perseorangan ini adalah incumbent. Yang punya kekuasaan, yang punya infrastruktur sampai ke bawah. Saya selalu sampaikan, ingat Orde Baru itu ada 3 kekuatan besar di politik Indonesia, yang namanya ABG, ABRI, birokrasi, Golkar. Birokrasi sampai hari ini menjadi satu momok yang terus teman-teman Bawaslu dan kita semua sih, yang di dalamnya itu ada PNS, yang ini sampai ke bawah. Makanya memang kalau tadi bicara kerawanan terkait dengan perseorang di Tanjung Priok Timur ini, ya bisa dikategorikan bisa rawan, bisa tidak. Tergantung bagaimana sinergitas antara KPU dan teman-teman Bawaslu, dan tentu ini juga butuh peran serta masyarakat. Ikut mengawasi. Saya sangat meyakini betul, Bawaslu ini punya pasukan itu lebih banyak kami loh pada level desa. Kami punya 3, Bawaslu punya 1. Kalau 3 ini saja berjalan, maka tidak mungkin ketiga-tiganya ini diikuti oleh Bawaslu. Kira-kira begitu ya kan paling 1 gitu ya kan. Nah, oleh karena itu tanpa partisipasi masyarakat ikut membantu, mendorong agar betul-betul hasil faktual kita itu betul-betul objektif, maka juga kami kami tegaskan ya kan, kita dorong betul, kita push betul, kita strik betul teman-teman itu sampai ke bawah agar betul-betul, saya selalu sampaikan, jangan sampai melakukan sekecil apapun kesalahan. Karena ini berpotensi macam-macam, berpotensi ribut, berpotensi kita digugat. Nah, terkait contoh, masyarakat kita ini kan paling anti kalau disuruh tanda tangan. Ditanya, prosesnya begini kalau faktual itu, mendatangi satu rumah, ketemu dengan orang yang bersangkutan, kami minta, mana nih identitas asli, EKTP asli. Baru kita cocokkan, oh cocok nih gitu. Nah, baru kita tanya mendukung atau tidak. Nah, pada proses ini cenderung di lapangan, oh saya tidak mendukung. Nah, kalau dia sudah begitu, berarti tanda tangannya ini siapa yang tanda tangani? Tetapi kan KPU tidak bisa mengakuisisi, oh kalau itu TMS, tidak bisa begitu. Tetapi harus menandatangani satu berita acara yang menyatakan bahwa dia ini tidak mendukung. Lah, kalau dia mau bertanda tangan, maka menjadi TMS lah statusnya. Tetapi kalau dia tidak mau bertanda tangan, masyarakat kita ini, maka statusnya masih MS. Nah, kita berharap nih kalau ini didampingi oleh teman-teman Bawaslu dan jajarannya, ini mereka bisa merekomendasikan kepada kita pada saat direkapitulasi nanti, bahwa orang ini faktualnya memang betul-betul tidak mendukung, cuma dia tidak mau saja bertanda tangan. Kayaknya dari tadi pembahasannya memang pengen banget nih Bawaslu hadir nih Bang Asnawi. Lah kita tuh begitu bekerjanya kan. Ini kan mitra kita kita sudah berusaha nih dorong ini. Jadi mohon maaf tadi kalau ada perasaan tidak nyaman dari Jawa Timur terkait dengan proses yang berlangsung beberapa minggu terakhir ini. Ya, ini akan kita sampaikan kepada teman-teman di Tanjung Timur. Kan? Saya selalu sampaikan, kasih kursi, kasih kopi, kasih goreng pisang, supaya teman-teman ini nyaman juga, seperti nyamannya teman-teman di KPU Tanjung Timur. Begitu kalau abang itu memperlakukan. Ini kayaknya benar-benar curhat ini. Kasus di lapangannya, masalahnya independen rupanya menimbulkan aroma-aroma juga ya.
Kalau Bang Asnawi melihat? Makanya tadi menyambung soal yang disampaikan oleh Bang Sanusi terkait dengan masyarakat yang tidak mau menandatangani. Jadi kadang-kadang memang kita ketemu memang masyarakat, saya tidak ada urusan ini, ya kan saya tidak dukung, tapi ya tidak mau tanda tangan nanti. Ini, jadi kuncinya kalau ketemu dengan case begini, saya kira KPU harus koordinasi lah. Koordinasi dengan kasus yang seperti ini, menjadikan buat catatan, dan ini kemudian disampaikan ke pengawas pemilu. Kalau tidak berdampingan, kalau tidak berdampingan nanti... tapi kalau berdampingan kan langsung menjadi catatan, bisa direkomendasikan. Bawaslu kan bisa merekomendasikan terkait dengan orang yang tidak memenuhi syarat, walaupun memang tidak diatur secara teknis oleh KPU. Tetapi ya saya pikir ini yang namanya ruang abu-abu ini, jangan sampai ini menjadi tidak objektif. Bisa jadi memihak, bisa juga nanti merugikan calon gitu. Ya, diharapkan kami, karena memang keterbatasan kami di pengawas 1 dan 3, ya bagaimana caranya kalau memang ketemu dengan case yang seperti ini, komunikasi dengan Bawaslu, biar kita rekomendasikan. Walaupun Bawaslu tidak hadir pada saat itu, mungkin ini bisa nantinya langsung karena kan jumlah per desa itu kan banyak. Tidak bisa mungkin ada yang 1.300. Tidak mungkin tiga-tiganya langsung satu tim. Bisa jadi mereka pecah-pecah. Nah, makanya saya pikir ini soal integritas penyelenggara juga jadi bagian hal yang mesti diperhatikan oleh KPU. Tidak semua memang harus diawasi. Tidak mungkin kita mengawasi itu sampai ke hal-hal yang sifatnya sangat rahasia. Gitu. Nah, komunikasi kan yang meriksa itu kan orang desa itu juga. Nah, oleh karenanya ya kita paham betul dalam tanda kutip kalau memang itu tidak ada perhatian dari pengawasan internal juga dari KPU, ini kan jadi persoalan. Sebab kan 3 orang yang diawasi, yang ngawasin cuma 1 di kabupaten kota. Nah, ini kan menjadi problem. Saya pikir Bang Sanusi sudah membuat tips atau hal-hal yang mungkin mengantisipasi soal begini. Setidaknya kita harapannya memang tidak ada bentrok. Apalagi misalnya terjadi kekeliruan ataupun lain sebagainya. Ini sangat kita wanti-wanti ya. Karena ini banyak banget yang harus diverifikasi loh. Banyak. Jumlahnya luar biasa. Ada 27.000 tuh kalau angkanya masih bertahan sekarang. Dengan 20 hari verifikasi faktual 14 hari tidak boleh harus rampung. Terakhir Bang Dori, harapannya seperti apa sih kalau dari akademisi melihat ya banyaklah warna-warni gelaran Pilkada serentak tahun 2020 ini? Tentu kita ingin sukses semuanya, Mbak Mel. Terutama ini kan ada fenomena baru di kita, bahwasanya ada calon persorangan yang sangat menjadi fenomenal. Dan ini menuntut sinkronisasi antara penyelenggaraan pemilu. Itu sudah menjadi pendidikan politik yang baik bagi kita masyarakatnya. Yang kedua ini adalah pilkada serentak yang ada beberapa kabupaten dan juga ada gubernur. Artinya untuk tingkat tensi politiknya sebenarnya nggak setinggi yang kemarin 2019. Karena 2019 kemarin itu kan sangat ruwet, luar biasa. Karena ada legislatifnya di dalam itu, ada presidennya, macam-macam di dalamnya kan. Akhirnya gontok-gontokan. Kalau untuk kali ini kan hanya per daerah. Contoh di Kerinci, kalau kemarin Kerinci pernah menjadi satu kasus, yang ke depan ini harapannya kan tidak. Sungai penuh. Kan tidak menjadi kasus. Kalau ada yang lain, contoh yang nanti ditanya tim, insya Allah juga tidak terjadi kasus. Karena verifikasi awal, kerjasama antara penyelenggara itu sudah baik. Kalaupun ada sedikit riak itu wajar. Dalam penyelenggara pasti seperti itu semuanya. Jangan kan dalam penyelenggaranya. Di dalam partai politik dengan anggotanya juga seperti itu. Tapi di akhirnya kan nanti tetap ketemu bahwa ini bagaimana, baik diajukan atau tidak. Itu kan keputusan dari KPU dan Bawaslu kelaknya. Harapan kita, khusus untuk masyarakat Jambi, khusus sebagai rakyat Jambi, saya berharap pemilu kali ini adalah pemilu yang memberi pelajaran yang sangat baik untuk masyarakat. Karena 2024 kita juga akan menyongsong serentak juga segalanya. Hari inilah yang menjadi pelajaran untuk kita. Demokrasi Indonesia harus terus saja belajar, penyelenggaranya pun harus terus memperbaiki dan berbenah diri untuk tahun 2024 karena pemilihan serentak ini akan digelar tahun 2020 ini memang harus start yang baik dan kita harapkan ya tidak adalah fenomena yang jelek pada tahun 2019 lalu terulang di tahun 2020. Terima kasih Bang Sanusi, Bang Asnawi, dan Bang Dori. Harapannya satu, Provinsi Jambi lebih baik dari hari ini dan semakin baik untuk kesejahteraan masyarakatnya. Saya Melani Kadar undur diri dan sampai jumpa. JEK TV, inspirasi kita.